Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dengan sempurna tanpa ada halangan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa khairu aqwatika wa afdaluhu wa aqrabuhu ila Allah ta'ala waktun tashhadu fihi faqraka ila Allah ta'ala wa ginahu anka wa waktun turaddu ila aslika bi aniftakurta aw marita aw uhinta fatashhadu fihi dillataka wa izzallahi ta'ala. Sebaik-baik waktumu dan waktu yang paling utama dan waktu yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah waktu di mana kita sebagai manusia bisa melihat bahwa kita faqraka ilallah, kita semua butuh kepada Allah, kita semua fakir kepada Allah, wa ginahu anka, dan Allah maha kaya dari kita, artinya Allah tidak butuh kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu yang terbaik itu adalah bukan waktu ketika kita sedang sholat. Waktu terbaik bukan waktu ketika kita sedang membaca Al-Quran. Waktu terbaik bukanlah waktu ketika kita sedang membaca sholawat atau ketika kita sedang menuntut ilmu. Tapi waktu yang terbaik bagi kita adalah waktu di mana kita merasa bahwa diri ini, bahwa kita semuanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu di mana kita bisa melihat bahwasanya diri ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Waktun turadu ila aslika, waktu di mana ketika dikembalikan kepadamu. Waktu ketika kita bisa melihat bagaimana diri kita yang aslinya. Bi aniftakurta, bahwa kita akan menjadi orang yang fakir, akan menjadi orang yang miskin kalau tidak dikayakan oleh Allah. Al-marita, atau kita menjadi orang yang sakit kalau kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Al-uhinta, atau kita akan menjadi orang yang hina atau akan menjadi orang yang rendah kalau kita tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatashhadu fihi dillataka wa izzallah, dan ketika kita sudah melihat hal semacam itu, maka kita bisa melihat bagaimana hinanya diri kita dan bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi di sini ada dua waktu yang menjadikan waktu kita sangat dekat kepada Allah. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia merasa bahwa dirinya itu hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sedang berada dalam kemuliaan, ketika hidupnya dalam kecukupan atau hidupnya dalam kesehatan,
dia tetap merasa dia butuh kepada Allah. Saya kalau tidak sehat, tidak disehatkan oleh Allah, maka saya akan sakit. Saya kalau tidak dicukupkan Allah, saya akan merasakan kefakiran. Jadi dia sudah berada dalam posisi yang baik, dia tetap merasa butuh kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang bisa sadar kalau dia dipaksa atau disuruh dulu. Orang bisa merasakan ilmunya sehat kalau dia merasakan sakit. Ada orang ketika sehat dia merasa tidak butuh kepada Allah. Dia tidak butuh kepada ajaran Rasulullah. Tetapi ketika dia sakit, dia baru sadar, oh iya, saya tidak akan sehat kalau tidak disehatkan oleh Allah. Ada orang yang diberikan cobaan dengan cara dipaksa dulu, dengan cara diberikan kefakiran misalkan. Setelah diberikan kefakiran, dia baru sadar bahwa dia tidak akan bisa cukup kalau tidak dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kemudian itu dia baru menjadi orang yang sadar dan baru sadar bahwa dirinya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah menjadi orang yang sadar bahwa kita semuanya butuh kepada Allah tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa dahulu, tanpa harus diberikan teguran terlebih dahulu. Artinya kita semua butuh kepada Allah. Kita semua tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah menjadi orang yang rela, sudah dengan senang hati, dan artinya kita sudah sadar bahwa Allah itu adalah maha segalanya, kita tidak ada apa-apanya tanpa adanya Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu kita untuk bertafakur kepada Allah, untuk berfikir bahwasanya kita ini asalnya adalah hina jika tidak Allah muliakan. Kita semua adalah sakit jika tidak Allah memberikan kesehatan, dan kita semua tidak ada apa-apanya kalau tidak diberikan. Hadis ini memberikan kita peringatan bahwa tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Berfikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah sebanyak 70 tahun. Tafakur semacam itu ibadah paling berharga dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok waktu ketika kita merasa butuh kepada Allah kok menjadikan kita kok lebih dekat? Wa inna ma yakunu dzalika akhir waqtika wa afdalahu wa qarabahu ila Allah li'annaka fi dzalikal waqti tasta'idu liqabuli nafahati rahmatillahi wa madanihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa aunihi. Alasan waktu tersebut, waktu ketika kita merasa butuh kepada Allah menjadi waktu terbaik adalah karena ketika kita pada waktu itu kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima rahmat Allah, untuk menerima pertolongan Allah, untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan seperti itu kita mudah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kita sedang perjalanan misalnya kita merasa butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menyelamatkan kita. Karena Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kita, bukan hal yang lain. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Allah juga berfirman di Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i." Artinya sesungguhnya sedekah adalah hanya untuk orang-orang miskin. Itu kalau dimaknai secara harfiah, dimaknai secara ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, sedekah atau zakat diwajibkan hanya untuk bagi orang-orang yang miskin. Tetapi bagi orang yang ilmu tauhid, bagi kita yang merasa butuh kepada Allah, bisa diartikan innamas shadaqatu, sesungguhnya segala pertolongan dari Allah, segala karunia dari Allah itu hanya untuk bagi orang-orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang merasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita merasa kita tidak apa-apanya tanpa Allah, barakah Allah, rahmat Allah, ridha Allah akan datang kepada kita semua. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah." Bahwasanya peristiwa perang Badar
yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu bisa menjadi contoh bagi kita bahwa kita semuanya butuh kepada Allah. Dalam perang Badar tersebut, umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan orang kafir Quraisy itu berjumlah hampir mungkin 1000 orang. Kalau kita perlihatkan mungkin umat Islam akan kalah dibandingkan jumlah 313 dengan 1000 orang. Dan ketika itu pasukan kaum muslimin hanya memiliki unta kurang lebih 70. Dan ketika perang tersebut umat muslim selalu percaya bahwa kalau bukan Allah yang memenangkan kami, pasti kami tidak akan bisa menang. Kalau bukan karena Allah, maka tidak akan bisa memberikan kecukupan, tidak akan bisa memberikan kemenangan. Yang terjadi adalah perang Badar, umat muslim ternyata mengalami kemenangan. Mengalami yang namanya suatu menang dalam perang Badar, sehingga orang kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang, termasuk Abu Jahal, juga meninggal dalam perang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita semuanya tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhdillahu fama lahu mukrim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Qur'anakum was'aluhu min fadlikum washkuruhu ala ni'matikum wa la akbar aqimis shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an